bergantian, karena saudara pasukan surgawi pasti lebih dahsyat dari pasukan duniawi. Amin. Oke. Lukas 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. 2-3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tempatkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan di dalam manusia." Dan sesudah mereka menggelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku, haleluya, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Ya, artinya bahwa anak-anak Tuhan itu dimanapun saja berada, mau di daerah kering, di daerah subur, di daerah yang nggak ada apa-apanya, dan ketika dia terus melekat dengan pokok anggur yang benar, maka dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dan dia selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, krisis yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya adalah sudah seharian, ya, dia menjala ikan, menebarkan jala, tetapi tidak satu ekor pun didapati ikan itu. Kurang apa lagi? Kurang bagaimana? Petrus itu adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Tentunya dia ketika dia menebarkan jala, dia tahu posisi yang banyak ikannya di mana. Dia sudah bertahun-tahun menjadi seorang nelayan. Tetapi suatu ketika dia menebarkan jalanya dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Saudaraku, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Danau Genesaret. Danau Genesaret itu sama dengan Danau Galilea, ya, dan Danau Tiberias. Nah, itu satu karya yang sama, namanya berbeda-beda sesuai dengan kitab masing-masing. Nah, saudaraku, Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Tiberias itu satu nama yang sama. Dan Yesus kemanapun dia pergi, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa berbondong-bondong mengikuti Yesus? Karena udah banyak orang mendengar. Nah, biasanya kalau orang mendengar bahwa si A itu menumpahkan tangan atas orang sakit sembuh, banyak mujizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu, pasti orang berbondong-bondong dimanapun saja dia berada, dia banyak yang ikut. Motivasinya apa? Motivasinya yang sakit supaya disembuhkan. Nah, saudaraku, kalau motivasi supaya sakit disembuhkan, biasanya banyak orang ketika disembuhkan dia lupa. Ada juga yang tidak lupa, saudaraku. Dan orang berbondong-bondong mengikut Yesus karena Yesus pada waktu itu bukan hanya sekedar selebritis. Dia lebih dari selebritis. Kalau selebritis cuma terkenal doang, tapi tidak ada powernya, ya. Tapi Yesus jadi famous pada waktu itu, dan sampai hari ini dia juga sangat terkenal. Dan tapi bukan hanya terkenal saja, bahkan Yesus dia sendiri adalah dia punya power, punya kuasa, punya otoritas. Dan otoritas itu bukan hanya dimiliki oleh
kuasa itu diberikan juga kepada saya dan saudara yang sudah mengaku bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Coba katakan sama-sama, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya punya otoritas. Saya punya otoritas. Saya adalah anak Tuhan yang paling dikasihi Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Dan saya anak Tuhan yang paling diberkati. Saya anak Tuhan yang paling. Dan apa yang saudara katakan itu, berarti itu adalah doamu. Ketika kau berkata, mengucapkan kata-kata profetik, artinya kata-kata, mungkin kita masih susah, mungkin kita masih gak punya banyak uang, tetapi ketika kita memperkatakan dengan iman dan apa yang kita doakan, itu pasti terjadi. Amin. Iya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Petrus mengalami masalah, mengalami problem, dan dia juga tahu bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu hebat, tetapi dia berpikir, aduh kenapa udah seharian aku kok gak dapat apa-apa. Mungkin saudara pernah mengalami seperti itu. Bapak ibu saudara kalian, panjenengan pernah mengalami seperti itu. Ngalamin ketika saudara nanam apa, nanam jagung, nanam singkong, nanam padi, tidak menghasilkan panennya karena mungkin ada hama tanaman. Saudara mungkin mulai kecewa, sedih, berduka cita karena berkat Tuhan tidak datang. Saudara mungkin gundah gulana, mungkin sama seperti yang dialami oleh Petrus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pribadi yang bernama Tuhan. Dia bagaimana cara kerja Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan di luar logika cara kerja Tuhan, ya, di luar akal. Kenapa saya katakan di luar akal? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus sudah bilang begini, sepanjang malam saya menebarkan jala dan saya tidak pernah mendapatkan ikan satu ekor pun. Itu garis bawahnya. Berarti kepintaran Petrus, kehebatan Petrus, kemahiran Petrus, kemampuan Petrus tidak menjamin artinya bahwa dia adalah seorang yang bisa memerintahkan ikan-ikan itu masuk ke dalam jala. Nah, saudara-saudara yang kekasih untuk jala, ya, bicara jala dan pancing beda, ya. Kalau pancing kita mancing dapat berapa ekor? Satu ekor. Kalau jala sekali tebar berapa ekor? Lebih daripada satu, ya. Lebih daripada satu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia melihat dua perahu, ya. Tuhan melihat ketika dia berada di Danau Galilea, dia melihat ada dua perahu. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, saudara, ayat yang ketiga, ia naik. Yesus tiba-tiba naik ke perahu tanpa izin Petrus. Ya, kalau misalkan saudara, tiba-tiba ada orang sudah lagi susah, ya kan? Sudah lagi ada masalah, tiba-tiba ada orang yang sepertinya ngerecokin naik di atas perahu kita, tapi nggak izin. Kira-kira marah nggak? Marah, ya. Nah, Yesus dengan santainya dia naik ke atas perahu tanpa izin Petrus. Kenapa? Tapi Petrus pun tidak marah. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus sudah kenal. Karena Petrus sudah kenal sebelumnya sama yang bernama Yesus. Makanya dia mungkin tidak kaget ketika Yesus naik ke perahunya tanpa izin Petrus. Sedangkan Petrus lagi dalam persoalan atau problem atau masalah. Mungkin saudara bisa bilang kalau ada teman-teman datang seperti ngerecokin, ya, ngerecokin yang lagi ada masalah. Jadi pikirannya tambah pusing atau tambah stres. Nah, saudara punya dalam Tuhan, dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, saudaraku, tadi cara kerja Tuhan nggak masuk logika. Pada waktu Petrus mengalami kesulitan, Petrus itu udah dikatakan sepanjang malam dia mendapatkan ikan. Tiba-tiba Yesus naik ke atas perahu, berbicara kepada orang banyak, dan dia habis itu dia melihat dan ngomong sama Petrus, Simon, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kira-kira perkataan Yesus itu masuk akal nggak? Ya, masuk akal nggak? Melebihi pikiran kita nggak? Ya, sepertinya enggak masuk akal. Kenapa? Karena Petrus yang sudah berpengalaman, dia akan menjadi penjala ikan. Dan semalaman juga tidak mendapatkan. Yesus
Terus, Simon, coba bertolak ke lebih dalam lagi, tebarkan caranya. Nah, saudaraku, Simon menjawab juga, dia sebagai manusia, ya wajar, dia berargumentasi dengan Yesus. Dia bilang begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bayangin, sepanjang malam bekerja keras. Saudara saat ini sedang bekerja keras untuk menanam padi, untuk menanam jagung, untuk menanam singkong, sedang bekerja keras. Pernahkah saudara mengalami hasil yang tidak memuaskan? Pernah ya, sebagai petani. Kemudian, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi, nah ini garis bawah ya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, jadi ada garis bawah. Dia bilang, berargumentasi dengan Tuhan, dengan Yesus. Yang ini sepanjang malam, saya nggak dapat apa-apa. Ya, otomatis, kalau mungkin saya yang nyuruh, atau saudara yang nyuruh, ya, atau temennya yang nyuruh, dia nggak lakuin mungkin Petrus. Udah malam sepanjang waktu nggak dapat ikan, ngapain? Udah, kita pulang aja ke darat. Ngapain kita repot-repot cari ikan? Memang musimnya tidak ada ikan. Musimnya tidak ada ikan. Udah, kita pulang saja. Tetapi kenapa saudaraku? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Inilah bicara apa? Cara kerja Tuhan. Seperti nggak masuk akal. Yang dibutuhkan agar itu menjadi mujizat dan kenyataan adalah ketaatan ketika siapa yang menyuruh kita. Ya, di dalam ayat 5, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Ya, bagian kedua, saudaraku, cara kerja Tuhan bagaimana? Cara kerja Tuhan agar bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita apa? Dibutuhkan apa? Pertama tadi di luar logika memang Tuhan menyuruh. Ya, kedua, cara kerja Tuhan yang dibutuhkan adalah ketaatan. Ketaatan. Katakan kiri kananmu. Ketaatan. Yes. Taat, ya. Asal kata dari kata taat. Taat. Coba kata taat dari depan dibaca, dari belakang dibaca. Yes. Artinya bahwa taat itu adalah butuh konsisten. Tahu konsisten? Ya, terus menerus dan nggak pernah berhenti apapun yang terjadi. Ya, sekalipun saudara mungkin ditinggalkan oleh orang yang paling dikasihi, saudara tetap taat, tunduk pada otoritas Allah. Karena apa, saudaraku? Kata taat dari depan dibaca taat, dari belakang juga dibaca taat, nggak berubah. Artinya, saudaraku, ketaatan kita pada Yesus Kristus tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Amin. Amin. Ya, jangan kita lagi banyak uang baru taat. Ketika uangnya sudah mulai menipis, sudah tidak taat lagi. Dulu kita waktu banyak uang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Begitu uangnya berkurang, tinggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Katanya nyanyinya, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Terus ada joget-joget, katanya apa? Tempe rasa sate. Rasa sate, itu bener gak? Bener. Hah, bener gak? Ya makanya sambil merem makannya biar terus ya tempe rasa sate. Saya bilang hebat juga ini ya penyanyi Sumuriaku dibilang tempe rasa sate. Waktu tadi sampai aku makan, coba nanti tempe bacem apakah berubah jadi kayak sate ya? Itu berarti saudara makannya di dalam Roh Kudus ya. Aduh, nikmatnya ini tempe rasa sate. Itu menggambarkan apa? Meskipun kita hanya makan tempe dan garam, itu ketika kita mengucap syukur, maka tempe itu bisa diubah menjadi gizi yang luar biasa. Ya, itu seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel itu hanya makan sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran, dan dia tidak makan daging, makanan-makanan raja dia tidak makan. Meskipun ditawarin, saudaraku, tetapi dia berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dia hanya makan sayur-sayuran, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata apa? Hasilnya sayur-sayuran diubah di dalam hidupnya. Dan pada waktu masuk ke dalamnya, dimakan sayur. Rasanya sayur. Cuma pas masuk ke dalamnya, gizinya berubah menjadi protein, saudaraku. Jadi lebih banyak. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Daniel memiliki kecerdasan lebih atau 10 kali lipat kecerdasan manusia biasa. Yang makan daging, yang makan telur, makan protein
protein yang banyak, tetapi Daniel hanya makan sayur-sayuran. Artinya apa, saudaraku? Ketaatan itu berdampak pada mukjizat yang luar biasa. Ya, mukjizat yang luar biasa. Jadi, saudaraku, kalau kita melayani Tuhan, yang dibutuhkan bukan keahlian, kehebatan, karena Tuhan nggak pernah melihat performa kita, penampilan kita, tapi yang Tuhan adalah hati